الفاتحة بالقبول وتمام كل صؤل ومأمل حضرة نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيته الكرام ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارح ومشايخنا ومعلمنا ونخص خصوصا إلى الإمام المجدد سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وروانا من فيضه ونخص خصوصا إلى معلمنا مولانا شيخ عبد السلام علي الشتاء مولانا شيخ علي محمد مصطفى نعيمة مولانا شيخ محمد بن إبراهيم عبد الوهاب الكتاني كي هجب وإلى كي هجب فرد البنتني وإلى معلم بيت الحمد نسأل الله الفتوح بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ولمشايخنا آمين آمين يا رب العالمين. Qala walisyakin fihi, dikarenakan lupa, fihi ay fitarki ba'di mimma marra muayyanin kal kunuti, kita lupa ya di dalam meninggalkan sebagian sunnah-sunnah ab'ad. Kemarin kita bapak ibu yang bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas kalau kita yakin meninggalkan. Kalau pembahasan kita sekarang nih lupa. Ya, bukan lupa, ragu, maaf. Ragu. Ini gua udah kunut apa belum ya? Gitu. Itu namanya ragu. Ini gua udah tasyahud awal apa belum? Tuh, itu namanya ragu. Ya. Kalau posisi kita ragu kayak gitu, ya, ini antara udah belum, kira-kira yang yakin mana, Pak? Yang yakin nih. Yang udah pasti adalah pasti belum melakukan. Betul kagak? Iya. Ya, yang minimal begitu, yang minimal. Ya, karena di dalam kaidah li'annal asla adamu fi'lihi. Karena hukum asalnya ya kita belum ngelakuin, makanya ragu. Tuh. Nah, kalau kita misalnya ragu, ya, kita ragu nih. Ya, udah apa kunut apa belum, atau tasyahud awal apa belum, begitu. Ya, posisi kita misalnya kalau kunut posisi kita udah sujud. Begitu kan ya? Kan habis kunut sujud. Misalnya begitu. Kalau tasyahud awal posisi kita habis tasyahud awal apa tuh? Bangun, ya kan? Buat rakaat selanjutnya begitu. Rakaat ketiga begitu. Nah, ketika posisi kita misalnya kunut pas sujud kita lupa, ragu gini, gue udah kunut apa belum? Ya, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tuh, terusin apa? Terusin aja sholatnya. Tuh begitu, Pak. Jangan balik lagi. Udah terusin baik, gitu. Terusin baik sholatnya sampai habis. Begitu juga misalnya kita ragu nih udah tasyahud awal apa belum? Ya. Ya udah. Kita pas tadi gua udah tasyahud awal belum ya? Gitu ya. Kita mikir tuh dalam hati, ragu nih gitu kan. Udah terusin aja. Jangan balik lagi buat ngelakuin tasyahud awal. Tuh. Begitu, Pak. Terusin. Karena apa? Karena kalau kita balik lagi nanti di depannya ada, ya maka sholat kita batal. Tuh begitu. Ya, nanti ada perinciannya. Ya. Terus bagaimana? Udah terusin aja. Nanti sebelum salam tinggal apa? Sebelum salam
ya tinggal sujud sahwi. Berapa Pak? 2 kali sujud sahwi. Tuh. Ya, itu kalau ragu udah kunut atau ragu udah tasahud awal. Yang kedua, ya misalnya lupa. Kita sholat sendiri nih. Ya, lupa. Walau nasya munfaridun. Kalau misalnya ya seseorang lupa sholat sendiri. Lupa apa? Lupa ngerjain apa? Sunnah abad. Lupa ini mah. Kalau tadi kenapa? Ragu. Kalau tadi meragu, gue udah ngerjain apa belum? Kalau ini mah lupa. Ya, begitu. Manusia maka namanya manusia ya, tempatnya lupa, betul kagak? Iya, apalagi kita nih punya kreditan, kayaknya kemarin udah bayar dah, gitu. Padahal belum bayar, tuh lupa, namanya lupa, kudu diingetin. Ya, kalau kita lupa Pak, kita sholat sendiri begitu, lupa buat tasyahud awal, kemudian lupa buat kunut misalnya. Tapi watalabbasa bifardin, kita udah terlanjur ngelakuin rukun. Misalnya tadi kayak kunut. Ya kayak kunut tuh. Ya, kita lupa kunut. Kalau tadi kan ragu, lupa ini mah kunut. Tapi posisi kita udah sujud. Berarti kan sujud itu adalah rukun, Pak. Betul kagak? Ya, kalau misalnya ya kunut mah apa tadi? Sunnah abad. Ya, kalau sujud mah rukun. Lah kita watalabbasa bifardin, kita udah terlanjur ngelakuin rukun begitu. Atau posisi kita nih ya tasahud. Ya, kita lupa posisi kita udah di atas. Udah berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Tuh. Apa kata kiai kita? Lam yajuz lahul audu ilaihi. Kagak boleh, Pak. Kagak boleh apa? Kembali lagi buat kunut. Kalau lupanya kunut. Kagak boleh lagi kembali buat tasyahud awal. Begitu kagak boleh. Haram. Ya, begitu haram. Kagak boleh. Tuh, ya. Jadi, kan saya bilang apa? Terusin aja. Udah. Terusin aja. Itu kalau sendiri. Begitu juga kalau jadi imam. Sama hukumnya kalau jadi imam. Ya, misalnya kita imam. Ustaz, saya mah jarang imam sih. Lah kagak perlu kayaknya tahu ilmu beginian. Lah emang kita kan kadang-kadang juga sholat nggak mulu di musola. Betul kagak, Pak? Iya kan? Kadang-kala sholat kita di mana? Ya, di rumah begitu. Bisnis kita lagi banyak nih di rumah, atau enggak kita lagi apa di perjalanan begitu kan, di mudik di mana begitu kan, di rumah mertua gitu kan, namanya rumah mertua kan, kita gue jadi imam gitu kan, ya begitu ya kan, kali-kali ini Mang ya, kali-kali kapan kita ya jadi imam begitu kan. Nah kita jadi imam nih lupa kunut tuh, lupa kunut atau lupa tasyahud, posisi kita udah di rukun gitu. Ya, kalau kunut, lupa kunut berarti posisi kita di sujud. Tasawuf awal berarti posisi kita udah berdiri untuk melanjutkan ya rukun rakaat ketiga begitu. Maka falam yajuz lahul audu, enggak boleh balik lagi. Bablas beda, bablas angine begitu kan. Udah lanjut aja. Ya. Jangan sampai pikir, wah sayang-sayang gitu. Kagak ada sayang-sayang, Pak. Ya kagak ada sayang-sayang. Lanjut aja. Falam yajuz al-audu ilaihi. Nah sekarang muncul pertanyaan, Pak. Kalau misalnya kita balik. Tuh, balik lagi. Ya kan? Ya balik lagi tuh. Mau lupa ke. Ya, itu dia mau sendiri ke. Mau dia itu jadi imam ke. Ya, fa'in adalahu ba'dan tisobin. Kalau dia itu balik lagi setelah dia itu intisab, ya. Jadi apa namanya? Ya, dari tasawuf awal nih, ya dia balik lagi tapi posisinya itu udah tegak. Ya kan? Kan kalau habis tasawuf awal kan berarti posisinya
berdiri begitu ya. Gara-gara lupa tasawuf awal, jadi pas sujud, setelah sujud langsung berdiri dia. Bada intisab udah lempeng berdiri kita. Atau pas kunut, ya, atau pas kunut, ya posisi kita awad ijabhatihi, udah posisi kita udah mau sujud tuh, tangan udah ditaruh. Tangan udah ditaruh di mana? Tangan udah ditaruh di sejadah misalnya begitu. Ya. Kalau kita balik tuh amidan, sengaja kita balik. Aliman, kita tahu hukumnya kalau itu haram. Apa konsekuensinya? Batolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Tuh begitu. Maka sholatnya batal. Ustadz, saya jadi imam, ada yang subhanallahin baik, begitu kan? Ya kan? Yang namanya kita belum ngaji, yang subhanallahin belum ngaji juga lagi, begitu. Subhanallah, begitu kan? Namanya orang, ya. Itu bagaimana? Tuh. Ya. Kenapa kita tuh kita kagak boleh baik, kagak boleh balik, Pak? Karena kita tuh kagak boleh memotong yang rukun, tuh kata kitab kita di liqatihi fardhon linaflin. Kita kagak boleh memotong yang rukun, menghilangkan rukun ya untuk mengejar sesuatu yang sunnah, tuh begitu. Udah lanjutin aja. Lanjutin apa? Lanjutin ngelakuin yang rukun, begitu. Ya, walaupun ada yang subhanallah di belakang, kita ngapain, Pak? Udah cuek baik. Udah lanjut begitu lanjut aja. Oh, berarti nih subhanallah nih. Waduh ini jadinya. Tuh begitu ya. Udah lanjut aja. Ustadz, emang kagak ada kagak ada istisna, pengecualian. Bagaimana emang pengecualian? Kalau misalnya kita kagak tahu ilmu. Kalau ini mah kalau yang balik tapi dia tahu ilmu dan dia sengaja, itu beda, Pak. Tahu ilmu plus sengaja. Nah, kalau ini emang kagak tahu begitu. Emang kagak tahu tuh. Bagaimana tuh? Ya, lain adalahu jahilan bitahrimihi. Beda kalau dia kagak tahu. Kagak tahu begitu kan. Ya, namanya sibuk mulu kita kan, ya kagak tahu ilmunya, ya maka itunya ya, maka hukumnya apa? Ya kagak batal. Kenapa? Karena kagak tahu. Begitu. Uzur namanya. Uzur agama. Ya, itu kalau dia balik lagi ya tapi kagak tahu ilmu. Kagak tahu itu begitu. Balik lagi nih, ya udah ya, namanya nanti tinggal sujud sahwi. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Ya. Tahu ilmu tahu, Pak. Tahu ilmu tahu. Ya tiap hari malam Senin ngaji begitu kan. Gara-gara ya kita kebiasaan ya. Kayak orang di toel, ya langsung begitu. Ada kagak orang di toel langsung bergerak, Pak? Ada kan? Ya. Ketika ada orang kita jadi imam, ada orang ngomong subhanallah, langsung kita ngapain? Bangun baik deh tuh. Gitu. Ada kagak yang begitu? Ada, Pak. Ya. Udah langsung bangun. Ya, padahal dia tahu. Berarti bangunnya ini didasari atas apa? Bukan karena kesengajaan. Ya mungkin karena lupa gitu loh. Langsung aja bangun. Kayak Bu Ati. Ya artis. Ya kalau ngomong makan, dia makan. Begitu. Ya berdiri, dia berdiri begitu. Ya ada nggak orang begitu? Nah, ada, Pak, ada. Ya banyak begitu. Di kita juga banyak begitu. Nah, pertanyaan begitu, dia tahu ilmunya. Kagak sengaja ini, kayak gitu. Apa? Ya refleks gitulah. Langsung baik dah gara-gara ada ngomong subhanallah begitu. Ya. Ini bagaimana nih? Ya, kalau ada begini wa kadza nasiyan annahu fiha fala tabtulu li'udrihi, kagak batal juga. Karena apa? Karena ya apa? Uzur. Tuh, karena uzur. Tapi Pak, ada tapinya nih. Tapinya apa? Ketika dia tahu ilmu tuh. Tahu-tahu dia bangun aja begitu ya. Pas bangun
Ya balik lagi, Allahumma hdina. Udah begini, inget dia, inget tuh. Ya inget, wah, ya lupa gua nih gitu, inget tuh. Lah ini mah kagak boleh gitu kan seharusnya ya. Ya kagak boleh balik, tapi udah terlanjur begini. Bagaimana tuh? Wa yalzamuhul audu inda tadzakurihi. Harus balik lagi buat sujud kalau misalnya kunut. Ya kalau dia ingetnya tuh. Pas bangun langsung inget. Emang apa inget? Gara-gara tadi sebelumnya lupa tuh Pak. Jadi inget, oh inget nih, langsung apa? Yalzamuhu al-audu, kudu langsung balik. Kudu langsung balik. Ketika kita inget, ketika kita ngeh gitu. Ketika kita ngeh langsung balik. Nanti tinggal di akhir ya ditambal dengan sujud sahwi begitu ya, ditambal dengan sujud sahwi. Nah pertanyaannya Pak, ya pertanyaannya ini yang kita pelajari ini simple Pak, dikit ya, kita belajar nggak banyak ya, tapi emang ada dasarnya kagak dari dari riwayat gitu kan, dari hadis atau dari dalil-dalil agama? Ternyata ada ya ada Pak. Jadi ada namanya Mughirah ibnu Syu'bah. Ini hadis sahih Pak. Ya, atau ada yang mengatakan hadis ini hasan, berarti ya hadis ini bisa diamalkan. Ya, Mughirah bin Syu'bah ini ya kata Ziyad bin Ilaqah begitu ya. Beliau berkata, Ziyad bin Ilaqah, "Shalla bina Mughirah ibnu Syu'bah." Si Mughirah ibnu Syu'bah nih, Sayyidina Mughirah ibnu Syu'bah ya, itu pernah ngimamin kita gitu. Shalla bina Mughirah ibnu Syu'bah ya. Fanahadha fi raqataini. Pas 2 rakaat, baru sampai 2 rakaat, fanahadha, dia langsung bangun. Tuh. Kan seharusnya ngapain, Pak? Duduk dulu. Begitu. Ya, duduk dulu. Fanahadha fi raqataini, dia langsung bangun. Falam yajlis, begitu kan, belum ya melakukan tasyahud awal. Kulna, kita tuh makmum yang di belakang bilang apa? Subhanallah. Tuh gitu. Ada apa ternyata? Zaman dulu juga udah ngomong subhanallah, udah ada subhanallah. Tujuannya apa? Tujuannya zikir sama plus ngingetin. Ingat Pak, ingat nih dalam hati. Ketika kita ngomong subhanallah, ingat Pak. Ya, niatnya nih harus inget nih. Gua ngucapin subhanallah tujuannya zikir. 1, 2 buat ngingetin. Karena kalau kita niat itu 2, kagak batal. Tapi kalau cuma niatnya ngingetin doang, nggak boleh. Ngingetin doang tuh. Ya, ngingetin. Tapi kalau niatnya zikir doang, boleh. Ya, gitu. Niatnya zikir. Karena sholat itu semuanya zikir. Begitu Pak. Misalnya maaf. Kita sholat johor. Ya, rakaat ketiga. Ya kan, itu agak pendek tuh. Ya. Imam kita udah baca surat Fatihah. Udah kelar begitu. Walau dalam hati kan. Ya, sir begitu. Ya, bukan dalam hati, sir. Ya. Ketika sir udah waladhdallin. Lah imam ini kagak ruku-ruku. Ya, imam kagak ruku. Lah kita Pak jangan diem baik. Jangan diem baik. Lah emang apa? Sayang Pak. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya udah. Ya, boleh zikir tuh. Boleh baca ayat pendek. Walaupun sunnahnya itu ya ketika rakaat ketiga kan kagak ada kan? Ya kesunahan membaca surat pendek, gara-gara imamnya kagak ruku ini mang ya, daripada kita bengong kita baca Quran surat pendek misalnya begitu ya, boleh ya boleh begitu, karena itu baca Quran. Ya kita sujud Pak nih, maaf ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi, sujud terakhir kita lama, bener kagak tuh disunahkan begitu ya. Ya itu kita baca doa Rabbighfirli. Emang imamnya juga depan lama, kita baca Rabbighfirli. Ya boleh kagak begitu? Boleh begitu. Dalam hati Pak, ngomong bahasa Indonesia. Kalau pengen bahasa Indonesia, dalam hati, ya Allah duit begitu, ya Allah utang gua gede banget, lunasin ya Allah, dalam hati. Tapi
Ya, dalam hati Pak dulu. Lah kalau ngomong sendiri diucapin mah apa gede banget lagi. Ya, jadi makmum gede banget dia ngomong, "Ya Allah, hutang gua ya masih banyak, gede banget." Diapain? Batal. Tuh, karena bahasa Indonesia. Ya, begitu. Karena tujuannya kalau dalam hati kagak. Tuh, Pak. Dalilnya apa? Tadi, Pak. Ya, tadi kita kembali ke materi kita. Jadi, ya Mughirah Ibnu Syu'bah jadi imam. Tapi ketika rakaat kedua bukan malah tasyahud awal, malah nahadho langsung berdiri, bangkit. Kita jadi makmum, subhanallah, begitu. Subhanallah. Ya Allah subhanallah, begitu, Pak. Ya. Apa? Wa madho. Udah, ternyata diterusin aja. Ama siapa? Ama Mughirah. Kagak balik lagi. Kagak tasawuf awal lagi gitu. Falamma atamma sholatahu, ketika sholatnya udah selesai, wasallama tuh. Ya, kemudian mau salam sajadatai sahwi. Ya, beliau sujud sahwi. Falamma insarafa, ketika udah kelar nih, udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Sayyiduna Mughirah Ibnu Syu'bah berkata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sona'tu. Saya pernah melihat Rasulullah dengan mata saya. Ketika kejadiannya percis kayak gini, ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Yasna'u kama sona'tu. Beliau melakukan seperti apa yang aku lakukan. Maksudnya apa? Lanjutin, kagak balik lagi. Tuh, Pak. Tuh. Ya, jadi besok kalau walaupun udah subhanallah gede banget orang, ya udah lanjutin. Gitu. Tinggal nanti di akhir apa? Ya, ditutup dengan ya sujud sahwi. Begitu. Nah, ini adalah masalah apa? Masalah kalau kita ragu dan kalau kita lupa, begitu. Dan kalau kita kalau kita misalnya balik lagi, ya begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Jikalau ada pertanyaan atau ada yang belum paham, Pak, bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.